Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kemenangan besar tim nasional Indonesia saat melawan Timor Leste di laga uji coba tidak serta-merta membuat pelatih Sinteyong gembira. Pelatih asal Korea itu bahkan sangat kecewa dengan performa anak-anak asuhnya meski mendulang kemenangan 4-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali hari Kamis. Evan Dimas dan kolega harus susah payah untuk mengatasi permainan tim tamu. Di babak pertama, timnas Garuda bahkan tertinggal 0-1 dari Timor Leste usai dibobol Paulo Gali di menit ke-35. Bahkan Timor Leste nyaris menggandakan keunggulan dari titik putih jelang akhir babak pertama. Beruntung tendangan Mozinho berhasil diantisipasi kiper Syahrul Trisna. Timnas Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Ricky Kambuaya di menit ke-65. Timnas Indonesia kemudian menambah 3 gol lagi lewat Pratama Arhan dan 2 gol bunuh diri 2 pemain Timor Leste, Mendonca dan Filomeno. Saat pertandingan berlangsung, dari pinggir lapangan Sinteyong terlihat kesal dan marah dengan permainan anak-anak asuhnya. Kekesalan tersebut juga diungkapkan dalam jumpa wartawan setelah pertandingan berlangsung. 분명히 반성해야 된다. 이런 경기력 갖고는 우리가 앞으로 동남아시아에서 더 강팀으로 변할 수 있는 조건을 만들 수 없다. 저부터라도 반성하고 우리 선수들 통한 오늘 전반전에 있었던 경기에 대해서 분명히 반성하고 앞으로도 노력해야 된다. 그래서 얘기하고 싶다. 클럽이는 두 번 다시 앞으로 준비를 철저히 해야 된다. 그런 생각합니다. Selanjutnya, Indonesia akan kembali bermain melawan Timor Leste pada hari Minggu 30 Januari 2022 mendatang. Laga kedua akan tetap digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Langsung ke Bung Ropan, dari skala 1 sampai 10, berapa ini Anda kasih nilai timnas Indonesia kemarin menghadapi Timor Leste? Ya 6 aja lah. 6, hampir rapot merah itu Bung Ropan. Iya, kalau bisa melihat ya, kalau seorang pelatih seperti STY itu bisa kecewa, bisa nggak puas dengan permainan, kan berarti ada sesuatu yang nggak beres. Oke. Ya, yang dia bisa lihat dengan permainan. Jadi kembali lagi kalau kita bisa lihat levelnya kita tampilkan di AFF itu tidak terlihat di pertandingan kemarin melawan Timor Leste. Ya. Jauh kalau kita bisa membandingkan dengan penampilan tim kita untuk ketika bermain di Singapura di AFF kemarin. Nah itu yang membuat dia mungkin agak kesal melihat ini ya. Terutama di babak pertama, komunikasi nggak ada. Hal-hal elementer itu kembali terlihat, ya passing, operan bola kita nggak ada ini. Mereka yang agak sulit. Itu di babak kedua dan kita bisa melihat 4 gol itu kan hanya gol dari Kambuaya yang bagus. Selain itu kan cuma penalti dengan 2 gol bunuh diri. Dan juga kesalahan beberapa pemain Timor Leste ini ya. yang tidak boleh terulang pada saat bertanding di tanggal 30 nanti. Oke. Kalau kata STY, mental pemain kendur karena baru balik dari klub. Memangnya pemain-pemain ini diapain di klub ini kalau menurut Anda Bung Saya Ropan? nggak tahu juga kalau dia bisa mengatakan pengen. Tapi kan ini kan lawan kita kan Timor Leste yang levelnya kan di bawah, secara ranking juga jauh. Sebenarnya kita harus menang banyak, harus bisa bikin gol banyak di babak. Dan itu kan banyak peluang kan. Dedik ada peluang 2 kali, Irfan Jaya juga ada peluang, Ricky juga ada peluang. Tapi itu tidak terjadi dan memang kelihatan jauh saya bisa katakan. Penampilan mereka tuh seperti hilang tuh. Apa yang mereka lakukan dengan sangat luar biasa di AFF. Kemarin nggak kelihatan sama sekali. Nah, itu yang membuat dia agak gusar. Itu saya pikir. Baik, Bung Wesley. Jadi kalau setiap pemain kembali ke klub, lalu kembali ke timnas, mentalnya kendor lagi, ini kan sesuatu pekerjaan rumah yang cukup sulit, cukup rumit begitu bagi Sintayong. Ini seperti apa nih, Bung Wesley? Tanggapan? Siapapun pelatihnya akan menghadapi ini karena atmosfer sepak bola yang kita bangun nih masih seperti ini. Kalau saya mundur ke pertanyaan yang paling berat, Bung Reza, di mana posisi sepak bola dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, turunannya itu baru kelihatan tuh. Nah, ketika kita menempatkan sepak bola sebagai apa, kita pemain sepak bola hargai profesimu sebagai pemain sepak bola profesional, dan ketika engkau berstatus pemain nasional, standarmu sudah di sini. Jangan ketika masuk ke klub turun lagi. Nah, itu yang kita nggak tahu bahwa sepak bola sebagai profesi kah, sebagai apa di dalam kehidupan mereka, atau hanya sekedar momentum, pemain sepak bola dapat uang nanti selesai sebagai pemain sepak bola nggak tahu lagi mau ngapain. Berarti kan dia nggak tahu posisi sepak bola dalam kehidupannya, dalam kita juga dalam berbangsa dan bernegara. Standar ini yang menurut saya sangat dikeluhkan oleh Sintayong. Saya pernah dengar desas-desus bahwa dia bilang seluruh pemain Indonesia termasuk pemain terbaik kalian sekalipun jauh dari ekspektasi saya. Cuman nggak muncul ke publik. Tapi kata-kata itu standar dia jauh sekali untuk melihat
Korea Selatan, tim nasional Korea Selatan kemarin dengan tim nasional Indonesia. Oke, karena itu proses tetap nomor satu ya, Bung Wesley ya. Tanpa proses nggak akan jadi apa-apa. Iya, itu dia. Kalau Bung Joy, bagaimana Bung Joy melihat kesulitan-kesulitan yang dialami Sintayong ini dalam menangani Saya timnas jengkel Indonesia? sebetulnya sama Sintayong ini. Standarnya jengkel? terlalu tinggi, ya kan? Jadi saya hanya berharap dia nggak stroke lah ya, dia terus punya semangat karena menurut saya standar yang dia bawa. Karena dia selalu melihat sesuatu dengan standar yang tinggi, ketika masuk ke sini dia sebetulnya ada culture shock, ada keterkejutan budaya. Gini-gini amat ya gitu loh. Bagusnya adalah dia mendorong ke arah standar yang lebih tinggi. Tapi menurut saya ada kontraproduktifnya juga kalau dia putus asa di tengah jalan dan dia kemudian mengabaikan semua planningnya. Sehingga ya udahlah, yang ada aja sekarang kita kerjakan sebaik mungkin gitu. Nah, ini yang akan menjadi titik balik dari apa yang sudah dia lakukan. Dia baru 6 bulan ya. Kalau masih 6 bulan dia masih mengeluhkan hal yang sama, menurut saya ada hal yang secara fundamental memang harus berubah dari bangsa ini, dimulai dari sepak bola. Kalau tidak, Sintayong akan putus asa, dia akan mati mendadak mungkin ya. Karena dia selalu mengharapkan sesuatu yang sangat tinggi yang tidak bisa dicapai dari cara mereka mau berlatih, dalam berlatih, apalagi di pertandingan. Kalau udah level internasional kayak high intensity-nya kan panjang gitu loh. Nah, dia melihat pemain Indonesia ini high intensity-nya untuk tampil habis-habisan itu pendek sekali, sehingga kemudian dia selalu marah-marah. Nah, mudah-mudahan dia kuat dan pemain juga terpacu untuk memberikan yang terbaik. Kalau tidak, ini timnya Sintayong dari dia sampai ke asisten-asistennya putus asa. Oke, itu dia. Itu cukup keras dan pedas ya. Sebelum dia masuk ke sini juga kan dia sudah tahu bahwa ini bukan Korea, bukan di level Korea. Dia tahu bahwa kemampuan tim Korea itu jauh lebih bagus, sehingga mungkin dia sudah sadari ketika dia harus lebih berjuang ya, bekerja dengan keras ketika menangani tim Indonesia. Dan perbaikan itu kan mulai dia lihat dari dasar, dari fisik, dari disiplin kita, dari mental itu ditumbuhkan oleh Sintayong terhadap pemain-pemain kita, terutama pemain muda. Dan dia sudah mengetahui itu. Karena dia bukan datang di Cina, dia bukan datang di Arab. Kalau itu kan level dengan Korea sama, atau dia ke Jepang. Kalau membandingkan dengan Korea juga memang agak jauh. Nah, kalau kita kembali ke pertandingan kemarin, mungkin dari segi motivasi melawan di AFF itu beda sekali kan. Itu kan pertandingan resmi. Di mana pemain itu harus konsen betul-betul. Kalau kemarin itu kan uji coba. Ya kan, hanya FIFA Matchday begitu kan. Jadi mungkin motivasinya biasa-biasa aja bermain. Jadi itu mungkin penurunan dia ada di situ. Dia jengkel. Nah, maunya Sintayong itu mau pertandingan resmi, mau pertandingan uji coba, harus serius. Tinggi sekali kan? Iya, harus begitu. Jadi jangan turun. Jadi dia kesal kemarin. Begitu turun dia bilang kok beda dengan di AFF. Padahal mungkin pemain-pemain kita itu melihat ada 9 pemain di starting 11 itu yang bermain di AFF kemarin ditampilkan kan? Karena itu dia langsung menyalahkan klub. Luar biasa, itu dia. Karena saya khawatirkan, nggak bisa berharap kepada satu Sintayong untuk menyelamatkan atau membangun sepak, nggak bisa. Sepak bola kita itu terdiri dari banyak stakeholders. Ya ayo sama-sama. Kemudian kalau kita menganggap Sintayong menjadi salah satu juru selamat sepak bola kita ini, ya tanya Sintayong maumu apa? Kami bantu dari klub, dari asosiasi provinsi, dari apa? Ya, ayolah komunikasikan. Harus berkolaborasi seperti yang Anda katakan tadi ya. Bung Ropan, apa yang Anda ingin lihat untuk pertandingan kedua menghadapi Timor Leste nanti? Saya pikir pasti ada perubahan, dia tahu. Yang pasti mungkin Edo akan diganjar karena bermain yang parah sekali kemarin kelihatan. Dengan masuknya Pratama Arhan kan jadi bagus. Jadi memang di kiri itu pasti ada Pratama. Dua anak muda yang saya lihat kalau mengharapkan dimainkan aja. Marcelino Ferdinand dimainkan aja, mungkin Rumaki itu tarik keluar. Dia yang dimainkan dari awal, harus dicoba. Ada Ronaldo Kuate juga. Ronaldo Kuate di depan. Nggak usah Dedik. Ya, karena kan dua pemain ini akan dibawa di U23 kan. Karena dari sini kan ujungnya di U23 di Kamboja. Jadi memang harus dimainkan. Dan Sintayong pasti tahu sebagai pelatih, dia lihat kemarin, dia harus mainkan. Kalau dimainkan ini mungkin ada perbedaan. Pasti beda. Mereka ingin menang. Baik. Kalau Bung Joy, perbedaan apa yang ingin Anda lihat nanti di laga kedua menghadapi Timor Leste?
Ya, kemarin memang walaupun Ropan tadi mengingatkan bahwa ada 9 ya pemain yang starter, cuma memang kelihatan betul bahwa ini levelnya mereka berpikir, saya yakin mereka berpikir ini bukan level yang mereka harus bermain mati-matian. Ini kan cuma friendly Tapi tidak berpengaruh terhadap peringkat FIFA. Sepenting itu ya kan. Kelihatan sekali dari cara mereka, bukan cuma kalau merayakan gol mungkin hampir sama ya. Tapi ketika mereka kehilangan bola, pergerakan antar bolanya, antar pemainnya, pergerakan tanpa bola, lalu intensitas di misalnya mereka merebut bola di lini tengah, tacklingnya kan nyaris nggak kelihatan gitu loh. Itu yang membuat beberapa kali Sintayong itu kelihatan jengkel sekali gitu. Karena dia mau nggak ada determinasi. Dia demanding banget. Dia sangat demanding, sangat menuntut. Semuanya harus intensitas tinggi dan itu tidak terjadi. Atau jangan-jangan kita salah milih pelatih? Ya mungkin saja. Ada lagi nih. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi juga. Ini yang kita tunggu adalah, ayo pemain nasional, ketika engkau dipanggil buat nasional pakai baju Garuda, tunjukkanlah levelnya naik, jangan lagi level yang sama dengan sebelumnya. Oke, kita harapkan tentunya kemenangan lagi untuk timnas Indonesia nanti sehingga peringkat timnas Indonesia masuk ke 160 besar lah setidaknya ya. Dan kita akan kembali dengan informasi terkait dengan Asprof yang seharusnya sudah bisa menggelar kongres karena di tanggal atau di akhir bulan Februari nanti kepengurusan akan segera berakhir. Kita akan lihat nanti situasinya seperti apa sesaat lagi pemirsa setelah headline news berikut ini.